Seberapa sering kalian, wahai anak gym, mendengar orang ngomong soal jendela anabolik, atau diperingatin kalau misalkan lu jangan sampai berada di keadaan katabolik? Pasti pernah dengar dua hal itu kan? Anabolik dan juga katabolik. Kalau kalian yang belum pernah dengar, video ini penting buat kalian tonton. Biar tahu kok itu otot bisa tumbuh dan juga bisa nyusut, itu kok bisa jadi lebih gede, kok ototnya bisa sulit tumbuh, padahal udah lama nge-gym, padahal udah tercukupi nutrisinya, proteinnya juga udah banyak di situ. Kok dia baru 6 bulan nge-gym, kok badannya udah gede aja gitu? Semua jawaban ada di video ini. Let's check it out. Anabolik dan katabolik. Bukan anabolik versus katabolik. Kenapa? Sebenarnya anabolisme dan katabolisme itu bekerja bahu-membahu buat ngebantu kalian mencapai apapun yang kalian perjuangkan. Baik itu menghilangkan lemak, menambah massa otot, atau menjadi lebih kuat dan juga lebih besar. Nah, apa itu anabolik? Atau ya dinamakan anabolisme. Simpelnya, anabolisme ini berarti membangun tubuh kalian dari molekul-molekul yang lebih kecil menjadi yang lebih besar. Anabolik adalah bagian yang istimewa dan juga sangat spesial buat binaragawan. Karena fase itulah yang dibutuhkan untuk membangun otot yang lebih besar dan juga yang lebih kuat. Nah, supaya fase anabolik ini terjadi ke tubuh kita, kalian membutuhkan beberapa hal. Yang pertama ada pemicu, misal latihan kekuatan atau latihan beban yang benar dan juga efektif. Terus kalian juga perlu energi. Energinya ini juga bersumber dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi kesehariannya. Terus di sini kalian perlu bahan pembangun. Kalau mau membentuk otot, ya otomatis bahan pembangunnya adalah diantaranya ya ada asam amino dari protein dan lain-lain. Terus penting nih, kalian juga harus tidur dan juga istirahat yang cukup. Ini yang paling penting, karena disitulah proses anabolik mencapai puncaknya. Dan yang terakhir nih ada hormon-hormon penunjangnya ya, ada testosteron, growth hormone, IGF-1, insulin, dan juga estrogen. Orang taunya anabolik itu membentuk otot, membangun otot. Itu cuma salah satunya ya. Membangun lemak, terbentuknya lemak juga dari proses anabolik loh. Itulah alasannya kenapa insulin dan juga estrogen tadi juga terlibat dalam proses anabolik tadi. Karena yang kita tahu, anabolik tadi adalah kumpulan dari senyawa yang kecil yang berubah menjadi struktur yang lebih gede. Misalnya senyawa kecilnya ya asam amino, bahan penyusun protein, buat membentuk otot menjadi lebih besar dan juga lebih kuat. Dengan cara yang sama, kelebihan nutrisi, kelebihan asupan lemak akan diubah menjadi simpanan lemak di dalam tubuh kalian itu. Sekarang mari kita bahas soal katabolik atau katabolisme. Dan ini adalah kebalikan dari anaboliknya tadi. Hormon katabolik yang berperan ya kayak adrenalin, katekolamin, kortisol, glukagon. Katabolik ini memecah senyawa kompleks dan jaringan tubuh, dan hasil akhirnya adalah energi. Latihan intensitas tinggi yang berkelanjutan kayak lari maraton, sepeda, atau kardio dan lain-lainnya teman-temannya itu bisa mengakibatkan katabolisme pada otot. Karena tubuh mengubah pemecahan protein untuk energi. Kalau misalkan simpanan glikogen di tubuh kalian itu udah habis. Ngerti sampai sini? Ya singkatnya, berolahraga keras untuk jangka waktu yang lumayan lama tanpa menggantikan energi dengan makanan dan minuman itu dapat menyebabkan rusaknya otot karena diubah menjadi bahan bakar. Gue titik beratkan di sini, nggak cuman running ya, nggak cuman kardio yang bisa memicu proses katabolik, tapi latihan beban juga bisa. Kalau latihan beban dengan intensitas yang tinggi dan juga durasi yang lama, ya sering kan kita lihat kalau misalkan di tempat gym itu ada orang nge-gym 3-4 jam, kadang bisa lebih itu. Wah, datang sore, pulang malam. Ini bisa mempengaruhi, karena ya sejatinya 45 menit pun nge-gym udah cukup ya. 45 menit latihan beban sebenarnya udah cukup. Selebihnya ya main HP, ngobrol, ngelamun, ngantri alat, dan lain-lain. Karena running dan juga kardio yang lainnya itu bisa mempengaruhi katabolik,
bukan berarti kalian itu anti dengan olahraga kardio. Karena itu sangat penting ya buat kesehatan jantung dan juga paru-paru kalian. Yang nggak boleh itu kalau overtraining dan juga nutrisi yang kurang. Pernah nggak kalian nge-gym tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali? Atau kardio tiap hari, malamnya begadang dan lain-lain, dan kalian itu ngomel, kok badan gua nggak gede-gede ya? Berbulan-bulan ya kayak gini aja. Nggak ada otot nambah, nggak ada perubahan, padahal protein harian udah surplus, kalori juga udah surplus. Ingat, kelebihan katabolisme disebabkan karena overtraining tadi. Nggak cukup istirahat dan juga kurang tidur. Bukan soal makronutrien lu. Kalau salah satu ini terjadi, tubuh lu bakal mengeluarkan terlalu banyak kortisol. Nah, kortisol ini yang kita tahu adalah hormon stres. Dan juga kelebihan kortisol itu mempengaruhi dari sistem pencernaan kalian, dan sistem imun kalian melemah, dan juga jantung dan tekanan darah kalian itu bakal naik, detak jantungnya, dan juga perubahan emosional kalian. Tapi ingat di sini, kalau kita bicara soal katabolik, nggak cuma otot loh ya yang bisa dipecah menjadi energi. Lemak juga bisa dipecah di sini. Tadi katabolik itu kan pemecahan molekul yang lebih besar menjadi energi yang lebih kecil. Jadi lemak tadi juga bisa dipecah menjadi energi. Tapi dengan program yang tepat dong pastinya ya. Biar otot itu nggak ikut nyusut. Apa saja latihan anabolik dan juga apa saja latihan katabolik. Kalau energi kita kurang saat latihan atau glikogen dalam tubuh kita kurang, maka baik itu otot ataupun lemak bakal dipecah sebagai pengganti energi yang habis. Maka proses katabolik berlanjut di situ. Dan latihan yang identik dengan hal ini ya diantaranya berlari, berenang, sepedaan, atau kardio yang lainnya dengan intensitas tinggi dan juga waktu yang lama. Terus kalau anabolik latihannya apa aja? Karena sifat anabolik adalah membangun, dan latihan yang identik dengan hal ini salah satunya ya latihan beban. Ketika lo ngangkat beban dengan benar, ada robekan mikro di otot kalian, dan itu cikal bakal otot makin kuat dan juga makin gede. Maka perlulah kalian asupi di situ protein dan juga asam amino atau bahan pembangun otot biar menjadi lebih kuat dan juga lebih besar. Dan ingat di sini, proses anabolisme nggak cuman bangun otot, tapi juga bangun lemak yang kayak gue bilang tadi ya. Nah, sudah ngerti kan soal anabolik dan juga katabolik? Terus ada lagi nih istilah anabolic window atau jendela anabolik nih. Belum pernah denger ya? Atau gue sederhana ini, pernah nggak lo dikasih tahu orang lain, lu habis latihan ayo cepet-cepet minum whey protein, karena setelah latihan itu penyerapan proteinnya lebih cepet bro. Pernah dengar? Atau ya statement yang serupa soal penyerapan protein di waktu tertentu? Dari beberapa literatur yang gue cari, ya gue belum mendapatkan jawaban yang memuaskan di sini. Ada yang beranggapan bahwa jendela anabolik itu bakal terbuka selama 30 menit setelah selesai nge-gym dan secara bertahap itu mulai menurun. Itulah kenapa banyak banget orang-orang pas nge-gym, baru selesai nge-gym, orangnya masih di tempat gym itu, dia langsung minum whey protein atau makanan yang mengandung protein dan lain-lain. Karena minum protein dan pemulihan karbohidrat segera setelah selesai nge-gym tadi itu dianggap sangat penting. Tapi penelitian menunjukkan bahwa jendela anabolik pasca pelatihan jauh lebih lama dibanding dengan yang lu yakini sebelumnya. Jadi patokannya di sini bukan di 30 menit doang. Gak mengkonsumsi protein dan karbohidrat beberapa saat setelah nge-gym gak bakal merusak progres otot lu, kecuali lu sedang berada di fase intermittent fasting. Misal nge-gym di pagi hari nih ya, dimana perut udah kosong 6 jam lebih dalam kondisi kosong. Nah, silahkan aja minum whey protein atau sejenisnya, karena itu juga ngebantu memenuhi kebutuhan protein lu dalam sehari. Jangan jadikan patokan kalau habis nge-gym itu langsung konsumsi protein, karena proses anabolik ini berlangsung pada saat kalian itu istirahat. Maka cukupkanlah nutrisi pada saat kalian itu istirahat dalam sehari. Makanya di sini ada namanya rest day, dimana lu bisa full istirahat di situ. Terus ada yang tanya nih, pas rest day itu perlu nggak dicukupin proteinnya? Nggak usah minum whey aja ya, nggak usah makan yang terlalu banyak proteinnya, kan rest day. Nah, kalau kalian benar-benar ngedengerin penjelasan gua dari awal tadi, pastinya kalian juga bakal tahu jawabannya. Kan anabolik temennya adalah istirahat dan tidur yang cukup setelah ngehajar otot habis-habisan tadi. Dikira pas udah nge-gym otot langsung tumbuh. Nggak ya, nggak. Perlu beberapa waktu untuk tumbuh dan perlu beberapa waktu untuk merecovery-nya. Itulah alasan kenapa kalian pada saat latihan hari ini
besoknya badan kalian bakal cenat-cenut tuh. Lusanya masih cenat-cenut juga nih. Ya karena memang otot kita itu masih di fase recovery. Dan fase itulah seharusnya kalian cukupin nutrisi harian, terutama protein buat ngebangun otot kalian. Ada juga artikel yang menjelaskan kita harus makan 3-4 jam sekali makan. Karena tubuh kita itu terbatas dalam menyerap protein per sekali makan. Tubuh tiap orang itu sebenarnya unik ya. Tiap orang berbeda-beda dan juga penyerapan protein tiap orang juga berbeda-beda. Tapi gua nggak nyaranin kalian makan satu kali tapi langsung makan besar gitu kan, habis itu puasa gitu. Tapi poinnya di sini, kalau lu makan atau minum protein dan karbo pasca latihan, ya sebenarnya nggak akan merugikan lu juga sih. Karena dari perspektif penipisan glikogen, sintesis protein otot, dan juga hipertrofi, sebagian besar nutrisi yang dipakai berasal dari makanan terakhir lu sebelum lu latihan. Tapi bakal panjang kalau kita bahas soal protein timing di video ini. Intinya sekilas ya segitu dulu untuk anabolic window atau jendela anabolik tadi. Nah, gimana dengan steroid anabolik? Wow, kan ada anaboliknya juga itu. Itu disebut steroid anabolik karena mereka meniru reaksi alami jalur anabolik. Membantu membangun massa otot dengan dilamakannya proses anabolik dan membatasi reaksi katabolik dalam tubuh orang tersebut. Roid membuatnya lebih mudah untuk tetap dalam keadaan anabolik. Makanya kalau orang konsumsi anabolik steroid, dia lebih mudah membangun massa otot ketimbang dengan kehilangan otot itu sendiri. Asal dengan nutrisi yang tepat dan juga latihan yang benar juga dan lain-lainnya juga ya. Kalau orang normal, udah sulit ya, terus lama lagi ya ngebangun otot ya. Nyusutnya malah cepet. Karena di sini kita tidak bisa menyalahkan, lu pakai roid ya, pantesan otot lu cepet gede, ngecit lu. Yang punya badan dia, yang konsumsi dia, yang rutin latihan kerasnya dia, yang jadi badannya dia, yang nerima efek sampingnya dia, yang ngebacotnya lu. Sorry ya. Oke, kita simpulkan soal anabolik dan katabolik secara sederhana. Banyak binaragawan melihat kalau anabolisme dan katabolisme itu sebagai kekuatan yang berlawanan. Anabolisme berarti hal yang baik dan katabolisme berarti hal yang buruk. Faktanya, yang satu tidak bisa ada tanpa yang lainnya. Wih, udah romantis belum kata-katanya? Nah, ketika lu pergi ke gym dan hari ini misalkan jadwal latihan chest atau latihan dada, lu habisin energi di situ dan stok glikogen di badan lu, dan di situ akan menyebabkan trauma mikroskopik pada otot kalian, pada otot dada tadi ya. Nah, ini adalah proses katabolik dan merupakan pemicu anabolisme. Habis itu kalian pulang tuh. Nah, istirahat, tidur, makan makanan yang cukup dan menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, pada saat itulah tubuh lu bakal beralih dari katabolisme ke anabolisme. Selama waktu ini, kerusakan otot dada yang udah lu hajar habis-habisan di gym tadi itu bakal diperbaiki. Nah, disinilah proses membangun lebih banyak otot. Nah, ketika lu latihan dada lagi di minggu depannya, latihan dada lu gak sesulit latihan di minggu kemarin. Dan dengan latihan berikutnya, otot lu terus menjadi lebih besar dan juga lebih kuat. Ini disebut dengan super kompensasi. Semoga jelas ya sampai sini ya. Akhir kata, memahami perbedaan antara anabolik dan juga katabolik dapat membantu kalian mencapai tujuan gym dan juga dalam skala apapun yang ingin kalian capai. Olahraga teratur, cukupkan nutrisi, cukupkan istirahat, latihan kardio dan juga kekuatan. Plus, a diet rich in whole foods can help you stay healthy on the inside and outside. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.